Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang bisa terus memberikan atau berbagi keilmuan sebisa dan semampu saya. Jangan lupa buat yang barusan mampir, klik tombol subscribe-nya, kemudian diklik juga tombol loncengnya. Insya Allah kamu akan terus mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru gratis. Ya, kali ini saya akan bahas tentang self talk yang akan melahirkan mental block. Kemudian nanti di bagian akhirnya saya juga akan berikan bagaimana caranya merubah self talk yang negatif menjadi positif sehingga melahirkan keberlimpahan. Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022 dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang self talk. Ini penting banget karena ini bisa menjadi penentu bagaimana keberlimpahan itu bisa hadir, dan ini juga bisa menjadi sarana perubahan kelak kita di masa yang akan datang, ya. Pertama saya jelaskan dulu self talk itu apa. Self talk itu adalah kata hati. Namun kata hati ini tidak sesederhana seperti apa yang kita pikirkan. Kata hati ini yang menjadi sebuah prinsip. Jadi self talk itu akan membentuk menjadi prinsip. Nah pertanyaannya, self talk atau kata hati itu apakah muncul otomatis begitu saja? Jawabannya iya, tapi dia dibangun. Ya, prinsip itu dibangun oleh informasi di masa lalu. Nah, pertanyaannya, informasimu di masa lalu itu apa saja yang paling sering kamu dengarkan, yang paling sering kamu dapat? Karena itu membentuk menjadi prinsip atau self talk itu sendiri. Kalau self talk itu kata hati, kalau afirmasi itu diucapkan. Sebenarnya afirmasi ini juga bisa menentukan bagaimana self talknya, tetapi pengaruh yang paling kuat sehingga membentuk menjadi self talk itu adalah informasi di masa lalu. Nah, kita akan bicara yang paling pertama, yang paling banyak orang alami, yaitu self talk yang pada akhirnya melahirkan mental block.
Self talk yang melahirkan mental block itu apa sih sebenarnya? Yang pada akhirnya kata hati kita akhirnya membatasi diri kita. Membatasi diri kita sehingga kita tidak bisa berkembang sebab karena keyakinan di dalam diri kita. Nah, self talk atau contoh self talknya yaitu yang paling umum dulu ya. Yang paling umum yaitu uang nggak dibawa mati. Memang iya, ngapain mati bawa uang? Mati ya cuma bawa kain kafan. Tetapi ingat bahwa ketika kita kaya, ketika kita banyak uang, kita bisa manfaatkan uang tersebut atau kekayaan tersebut di jalan Allah. Otomatis manfaatnya itu akan sangat baik di akhirat kelak, gitu loh ya. Jadi jangan dikotak-kotakan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai timbul sebuah asumsi meskipun tidak secara langsung bahwa sebab dunia lah akhirat kita akan hancur. Kalau kita terlalu ke dunia, akhirat kita akan hancur. Asumsinya seperti itu, tapi itu tidak disebutkan. Padahal saya jadi teringat pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bermanfaat itu bermanfaat untuk diri sendiri serta juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, artinya kalau sudah jadi orang yang bermanfaat, insya Allah akhiratnya akan baik. Jadi gini, jangan sampai kita berpikiran bahwa menjadi jaminan pastinya kalau kita tinggalkan dunia, akhirat kita pasti baik. Enggak begitu konsepnya. Karena realitanya hari ini banyak orang kaya namun alim. Banyak orang kaya yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak juga orang kaya yang justru mengedepankan sodakoh atau sedekah. Sekarang kita gimana mau jadi orang baik? Gimana kita mau bersedekah? Gimana kita bisa membantu masjid yang harusnya dibangun dengan baik kalau kita sendiri nggak punya uang? Jadi tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah, kan begitu ya. Jadi self talknya diperbaiki. Ada lagi self talk yang akan melahirkan atau menjadi mental block. Self talknya yaitu, untuk apa kaya? Toh pada akhirnya mati juga. Orang kaya, orang miskin mati juga. Ya iya, emang iya. Semuanya juga pasti akan mati. Tetapi kita berlomba-lomba di jalan kebaikan, kan begitu. Fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lomba di jalan kebaikan, mana tahu kita bisa jadi orang baik ketika kita punya uang atau kita banyak uang. Gitu loh. Karena gini loh, kalau kita kondisinya minus, yang akan terlahir biasanya kebanyakan adalah keluh kesah. Sementara keluh kesah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, sudahlah kita minus, dapat dosa lagi, jadi double-double kan jadinya. Gitu. Nah, self talk yang melahirkan mental block atau pada akhirnya akan membentuk menjadi mental block sebenarnya banyak. Saya ambil apa yang pernah saya alami sajalah. Ya, saya hidup itu di lingkungan yang rata-rata ya, sangat kuat dengan mental blocknya. Disebabkan self talk itu kan, karena kita terbangun dengan pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Mendefinisikan kata qanaah dan zuhud itu tidak tepat. Sementara kebanyakan dulunya saya beranggapan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan total, meninggalkan kekayaan, meninggalkan semuanya. Tapi realitanya kok saya butuh ya gitu. Nah, ini yang terjadi adalah tidak selarasnya antara yang saya inginkan dengan apa yang saya yakini, sehingga mental block semakin kuat dan akhirnya hidup semakin sulit. Nah, ini yang menjadi rezeki jadi sulit datang. Apa hubungannya sebenarnya dengan rezeki? Oh iya dong, karena Allah hanya akan mengabulkan sesuatu yang kita yakini, ya kan gitu ya. Semakin kita yakin semakin dikabulkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, yang kita yakini apa? Oh, saya yakin Gus, kalau saya itu bisa kaya. Saya yakin banget bahwa Allah pasti cukupkan rezeki saya. Itu kan lisan mengatakan. Tapi yang terpenting adalah prinsip yang ada di hati kita. Karena prinsip inilah yang menyalurkan atau mengeluarkan energi ke alam semesta. Sehingga kebanyakan orang atau banyak orang, ya termasuk saya dulu, berulang saya mau kaya, tapi saya lupa ternyata ada dogma, ada doktrin di dalam diri saya yang sebenarnya kuat banget mental blocknya disebabkan self talk tadi gitu. Jadi jangan dianggap enteng yang disebut dengan mental block atau self talk gitu ya.
Karena apapun yang kita pikirkan akan berubah menjadi perkataan, perkataan berubah menjadi tindakan, tindakan berulang menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan akhirnya menjadi nasib. Jadi kalau di sini mengatakan no lah istilahnya ya, udahlah nggak usah kaya, udah hidup begini aja lah, yang penting cukup makan gitu kan. Siapa di antara kalian yang sering mengatakan hidup itu yang penting cukup makan? Kalau Allah kabulkan hanya cukup makan, yang lainnya berkekurangan juga repot juga gitu loh. Mbok ya yang jujur sama Allah, yang jujur sama Allah, jujur dari pikiran, jujur juga dari hati. Kalau butuh ya butuh, kalau mau ya mau, kalau cinta ya cinta. Oke? Nah, sekarang yang kedua yaitu self talk yang akan melahirkan keberlimpahan. Gimana caranya atau apa self talknya? Self talk yang bisa melahirkan keberlimpahan itu adalah yang mengapresiasi atau mengaplikasikan rasa cinta terhadap apa? Terhadap keberlimpahan, gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata dunia itu menyesatkan. Kita nggak bisa pukul rata bahwa dunia akan menjadi penyebab kita jadi buruk nanti akhiratnya. Nggak bisa pukul rata. Walaupun tidak bisa saya pungkiri, di dunia ini ada sesuatu yang memang menyesatkan, ya. Menyesatkan ada. Nah, kalau saya ngajak kita mencintai uang, mencintai keberlimpahan, itu bukan berarti menyembah. Bukan berarti menyembah harta, bukan berarti menyembah uang, bukan. Justru kita jadikan uang sarana untuk kita bersyukur kepada Allah. Toh realitanya kalau dapat uang, seneng. Kalau sudah seneng, nah timbulkan nih rasa syukur dalam hati. Jadi sebenarnya orang kaya itu tinggal diingatkan aja. Kalau kalian kaya tinggal diingatkan, dibimbing. Makanya perlu seorang guru. Kalau miskin, saya tidak menghina orang miskin, tetapi saya akan senang orang miskin yang benar-benar berusaha untuk menjadi berlimpah hidupnya. Kalaupun miskin tapi tidak dalam keluh kesah, justru sejatinya dia yang kaya. Orang miskin, sekali lagi saya katakan bahwa orang miskin tapi hidupnya bersyukur terus, berarti sejatinya dia yang kaya. Karena kaya itu bukan ukuran banyaknya yang kita miliki, tapi kaya itu adalah orang yang selalu puas terhadap apa yang mereka miliki. Nah, tadi saya mengatakan bahwa dengan kita punya uang, boleh jadi ini kita bisa jadikan sarana agar kita bersyukur ke Allah. Jadi disenengin dengan keberadaan uang, keberadaan rezeki, disenengin hatinya. Jadi ketika dapat bisnis, seneng hatinya. Ketika ngelihat uang, sudah nggak lagi mengatakan bahwa oh, ini benda nggak dibawa mati. Nggak ada kalimat itu. Karena kamu pasti yakin juga memang realitanya uang nggak dibawa mati. Tapi ketika punya uang lalu kita jalankan atau kita gunakan di jalan Allah, manfaatnya akan kita bawa mati. Kan gitu. Jadi self talk yang akan melahirkan keberlimpahan adalah aku adalah bagian dari keberlimpahan. Aku siap, aku layak, aku pantas menerima keberlimpahan dari Allah. Aku senang dengan keberadaan uang atau harta yang aku miliki. Aku senang dan aku sadar bahwa keberlimpahan itu datangnya dari Allah. Aku senang bahwa aku diciptakan untuk menjadi pribadi yang bahagia, kaya, dan dermawan. Nah, itu self-talk yang baik. Itu yang self-talk akan melahirkan keberlimpahan, kemudahan. Ya mungkin juga kekayaan. Kekayaan dalam definisi kepuasan itu tadi. Tapi realitanya begini. Saya senang kalau lihat uang. Jadi saya tidak lagi berpikir uang nggak dibawa mati. Yang ada di pikiran saya, ketika saya punya uang, manfaatnya akan saya bawa mati. Itu self-talk atau keyakinan atau prinsip yang akan membawa dampak pada keberlimpahan. Ketika saya punya uang, saya akan menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika saya punya uang, saya mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu self-talk atau prinsip orang yang berlimpah. Nah, pertanyaannya, sadar nggak sekarang? Self-talk mana yang ada dalam perasaan, dalam hatimu? Karena itulah yang menjadi penentu datangnya atau tidak datangnya sebuah rezeki. Kalau Anda merasa hari ini saya nggak dapat rezeki, kok tiap hari makin sulit ya kesannya ya? Perhatikan baik-baik perasaanmu. Pasti ada self-talk yang salah. Jadi teman-teman sekarang, menjadi alim itu harus. Menjadi pinter, menjadi orang baik, menjadi orang yang zuhud
itu wajib. Tetapi jangan dihinakan atau jangan direndahkan alam semesta yang sudah Allah ciptakan. Nah, di dalam alam semesta ini ada semua yang disebut dengan keberlimpahan. Gitu. Allah sudah ciptakan dunia alam semesta ini dengan kekayaannya. Jadi kita boleh mengambil manfaat, kita boleh memiliki apa yang sudah ada di alam semesta. Karena memang alam semesta, dunia ini diciptakan, dijadikan fasilitas untuk semua manusia. Ingat pada prinsipnya, hukum tarik-menarik itu tidak bisa kita elakkan. Karena hukum tarik-menarik itu adalah sebuah sistem dari Allah yang Allah terapkan di alam semesta ini. Untuk siapa? Untuk kita. Kita yang menarik keberlimpahan itu hadir dalam hidup kita. Perbaiki spiritualmu, perbaiki kejujuranmu, perbaiki hatimu. Insya Allah akan Allah mudahkan semuanya. Ingat, self talknya harus diperbaiki, ya. Jujur lahir batin. Secara lahir kita ucapkan secara lisan, secara batin apa yang ada di dalam hati kita, itulah self talk. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi manusia jujur itu jauh lebih elok, jauh lebih pantas. Kalau mau hidupmu kaya, kalau mau hidupmu dimudahkan oleh Allah, jujur sama Allah. Self talk itulah letak kejujuran. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.